Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udin Nulis. Masih bersama saya Ahmad Samsudin sebagai instruktur di video ini. Ini adalah video pertama dari seri pertama, yaitu seri mengenai HTML. Kita nanti akan belajar lebih dalam tentang HTML, dimulai dari apa itu HTML, sejarahnya, sampai kita nanti membuat website sederhana menggunakan HTML. Kenapa kita harus belajar HTML dulu? Karena HTML merupakan dasar dalam membuat sebuah website. Dia adalah fondasi yang dibutuhkan sebelum ditambahkan CSS agar lebih cantik atau ditambahkan JavaScript agar website menjadi lebih dinamis. Kemudian, apa itu sebenarnya HTML? HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa markah atau markup untuk membuat halaman web. Di dalam HTML, markup disebut sebagai tag. Tag ini bertugas memberitahu browser bagaimana konten akan ditampilkan di dalam sebuah website. Markup yang ditulis dalam simbol kurang dari dan lebih dari ini berfungsi sebagai penanda bagi browser bagaimana sebuah halaman web itu akan ditampilkan. Menggunakan tag, sebuah teks misalkan nanti akan berubah sesuai dengan kode apa yang akan kita masukkan. Misalkan tag B digunakan untuk bold atau huruf tebal, tag I digunakan untuk huruf miring, table digunakan untuk membuat sebuah tabel, tag H1 digunakan untuk membuat sebuah teks menjadi lebih besar, atau tag A yang sering kita lihat di dalam sebuah link. Di sini nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang bagaimana sebuah tag ini digunakan di dalam HTML. Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu HTML, sebaiknya kita pelajari sejarah dari HTML itu sendiri. HTML diciptakan oleh seorang peneliti dari CERN yang bernama Tim Berners-Lee. Beliau adalah seorang ilmuwan fisika dan berkeinginan untuk membuat sebuah teknologi agar para peneliti bisa lebih mudah dalam berbagi dokumen. Pak Tim ini kemudian membuat sebuah proyek baru yang bermanfaat bagi timnya, yang ternyata proyek baru ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi dunia internet. Beliaulah yang kemudian menciptakan HTTP pertama kali, www pertama kali. Beliau juga menciptakan web browser pertama kali, web server pertama kali, dan bahkan halaman web pertama kali. Ya, wajar karena beliaulah yang menciptakan HTML, begitu ya. Dan berkat jasa beliaulah sekarang kita bisa menikmati Facebook setiap hari. Beliau juga menjadi seorang direktur dari sebuah konsorsium W3C atau WW3C. Ini adalah sebuah konsorsium yang berfokus dalam mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan web dalam jangka panjang. Oke, kita akan cek situs dari World Wide Web Consortium atau W3C ini di halaman websitenya. Baik, ini adalah website dari WWW Consortium. Di sini kita akan lihat apa sebenarnya tujuan dari konsorsium ini dibuat. Kalau kita lihat di sini ada about ya, about W3C. Di bagian bawah ini ada ini what does WWC do? Apa yang dilakukan konsorsium W3C? W3C aktivitas utama jika kita artikan W3C
memiliki tujuan utama, yaitu berfokus dalam mengembangkan protokol dan panduan yang memastikan perkembangan web dalam jangka panjang. Sebuah tujuan yang mulia. W3C ini berlokasi di mana ternyata W3C tidak memiliki base camp fisik ya. W3C ini terdiri ada 4 institusi, diantaranya adalah MIT yang ada di Cambridge, USA, kemudian yang ada di France, kemudian Keio University di Jepang, dan Beihang University di Cina. Mereka orang-orang pintar dan orang-orang jenius yang memiliki kemauan dan keinginan untuk mengembangkan website demi perkembangan teknologi yang ada di dunia. Salah satu produk yang dibangun atau dibuat oleh konsorsium ini adalah sebuah aturan-aturan atau teknologi-teknologi baru yang akan memiliki dampak yang besar bagi sebuah web browser. Itulah mengapa kita harus melakukan updating terhadap web browser kita supaya kita bisa mengadopsi teknologi yang diterapkan oleh W3C ini. Bisa jadi di dalam sebuah generasi HTML nanti, atau mungkin ada juga tag-tag baru yang akan ditambahkan. Misalkan di dalam generasi kelima HTML ada banyak sekali tag-tag baru yang sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah website. Jadi misalkan Anda memiliki sebuah browser, sebaiknya browser Anda segera diupdate jika memang ada update baru. Hal ini kenapa? Agar memastikan bahwa kita memiliki standar yang sesuai dengan protokol yang diterapkan oleh konsorsium ini. Nah, kemudian bagaimana perkembangan atau evolusi dari sebuah website itu? Kita bisa cek di sini, Anda bisa buka nanti. Nama websitenya adalah evolutionoftheweb.com. Di sini kita bisa cek bagaimana sebuah website itu tumbuh dan berkembang dan saling berinterkoneksi dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Dipenuhi dengan video, foto, ataupun konten interaktif, di mana biasanya pengguna rata-rata tidak akan melihat bagaimana sebuah teknologi ini berjalan dan berkembang sehingga memungkinkan ini semua terjadi. Oke, kita cek saja, kita explore. Nah, ini luar biasa, keren sekali. Perkembangan dari sebuah internet. Ini kalau kita cek, kita gelap gini ya, kita gelapkan. Ini evolusi dari sebuah web dimulai dari tahun 91, ini ada HTTP, kemudian HTML1, kemudian ada Mosaic. Ini Mosaic yang dirilis pada tahun 93, browser Mosaic ya. Kemudian Desember 93, 96, 97, tampilannya lihat. Ini dia tampilannya berubah-berubah menjadi semakin bagus. Browser ini dia akan melakukan updating menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada zamannya. Atau misalkan ada juga browser Netscape yang dimulai pada tahun 94. Ini masih menggunakan HTML generasi pertama ya. Ini juga Netscape ini tampilannya juga tidak jauh berbeda dengan Mosaic tadi. Atau kemudian di pertengahan tahun 95 itu ada Opera. Opera mulai dibangun tahun 95, tampilannya juga ini pada tahun 97 dia sudah lebih indah gitu ya. Lebih indah. Oke, nanti Anda bisa cek lagi lebih dalam bagaimana sebuah website ini berevolusi dan berkembang begitu pesatnya. Silakan Anda buka dan pelajari website ini nanti. Oke, kita kembali ke slide. Nah, dari web tadi kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang dan digunakan
sehingga memudahkan pekerjaan kita di dalam berselancar lia gitu ya. Di situ ada HTML yang sebenarnya memang diciptakan untuk membuat sebuah struktur halaman dan menyajikan konten. HTML ini bisa diibaratkan sebagai sebuah fondasi yang dia bertugas sebagai tempat untuk meletakkan berbagai macam hiasan-hiasan ataupun fungsi-fungsi lain. Kemudian yang kedua ada CSS. Nah, CSS ini bertugas sebagai penghias. Misalkan HTML ini kita ibaratkan sebuah robot, maka CSS ini adalah atribut yang melekat di dalam robot itu sehingga robot itu menjadi lebih menarik untuk dilihat. Robot bisa kita ganti bajunya, kita bisa ganti rambutnya, kita bisa ganti atribut lain gitu ya. Dan yang ketiga adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini bertugas sebagai otak dari robot itu sehingga robot bisa berfungsi selayaknya robot. Sehingga robot bisa bergerak tangannya, bisa mengeluarkan suara, bisa menerima perintah dan bisa merespon apa yang kita perintahkan. Nah, ketiga hal inilah nanti yang akan kita pelajari, tapi kita tidak buat robot ya. Ketiga ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan belajar coding menggunakan HTML. Untuk video ini saya akhiri cukup sekian. Saya Ahmad Samsudin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.